bagaimana antara hardwire sama programmable. Ya. Jadi hardwire programmable sama programmable logic control di sini ini sama-sama digunakan untuk mengontrol satu sistem mekatronik kita. Ya. Input dibutuhkan, output dibutuhkan, kemudian ada kontrol atau otak dari sistem kita. Ya. Otak itu butuh hardware-nya. Ya, butuh otaknya itu sendiri sebagai hardware. Tetapi jauh lebih juga yang ada di dalam otak tadi, ya, yang dalam hardware otak Anda tadi, itu juga butuh logika-logika, gitu ya, butuh satu logika tertentu untuk menyelesaikan tugas Anda. Demikian pula apa yang ada di dalam sistem mekatronika, ya, baik input, kontrol output, kontrol ini sebagai otak. Nah, kalau hardwire, otak di sini ini adalah berupa relay-relay dan semua itu disambung menggunakan kabel. Nah, kalau di sini otak yang programmable logic control ini PLC hardware-nya. Dan kabel-kabel yang tadi disambung-sambung ke relay ini sekarang dibuat dalam bentuk program sehingga jauh lebih fleksibel, jauh lebih mudah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ada hardwire, di sini ada PLC. Oke. Nah, kalau di sini baik input, output dan juga kontrol itu Anda harus sambungkan secara menggunakan kabel. Kalau di sini input Anda sambungkan input, output Anda sambungkan output, sedangkan PLC-nya itu kita program sesuai dengan logikanya. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat video yang ada di sini. Saya juga sudah sertakan videonya, nanti Anda bisa lihat. Nah, ini adalah sistem mekatronik. Ya, supaya dia bisa berjalan otomatis, ini butuh otak. Nah, otak kalau hardwire ini berupa relay hardware-nya. Ya, relay. Nah, relay ini harus disambungkan pakai kabel. Ya, Anda lihat kabelnya di sini untuk bekerja sesuai dengan logika yang diinginkan. Jadi relaynya disambung. Nah, bagaimana dengan PLC? Jadi relay dan kabel-kabel yang ada di sini ini digantikan dengan PLC. Jadi relaynya sudah nggak ada lagi, sekarang jadi PLC yang ada di sini. Dan kemudian kabel-kabelnya itu diprogram. Ya. Jadi Anda lihat yang di dalam blok di sini, ini adalah PLC. A PLC consists essentially of three parts. Ada inputnya, the signal input part, ada kontrolnya, the central control unit, ada outputnya. Jadi Anda nanti nyambungnya tinggal input disambung input, output sambung output, sedangkan logikanya diprogram. Program memory. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, oke, semangat teman-teman. Nah, sekarang kenapa kok yang tadinya pakai relay digantikan dengan PLC? Sekarang hampir tidak ada kontrol di industri itu menggunakan relay. Semua sudah menggunakan PLC. Nah, karena ini satu, pengendalian dengan relay itu perlu dilakukan pengawatan ulang jika logika atau sekuensial sistemnya dirubah. Ya, misalnya kita punya 2 tombol, 1 lampu. Saya mau logikanya 2 tombol ditekan, lampunya menyala. Oke, logic N. Maka yang dilakukan kita nyambung semua kabel itu. Sehingga nantinya lampu akan menyala sesuai yang diinginkan. Tiba-tiba Anda diminta untuk mengganti mengganti logika. Sekarang saya mau ada 2 tombol, 1 lampu, tapi
minimal 1 tombol ditekan, lampunya menyala. Nah, itu kan menjadi logic OR. Nah, maka yang Anda lakukan jika pakai hardwire, kabelnya yang tadi sudah Anda sambung, Anda bongkar, terus Anda kabel ulang. Itu kalau cuman logika sederhana. Coba kalau logikanya sekuensi yang panjang seperti dilihat dalam PLC tadi, dalam video tadi. Maka di situ wabelnya akan banyak, relaynya akan banyak, sehingga butuh ruang yang lebih besar. Gitu ya. Dan untuk mendevelop di situ itu butuh waktu yang lebih lama. Maka diinginkan waktu itu, ya sebelum ditemukannya PLC diinginkan, saya mau kalau pengendalian menggunakan relay yang ada di sini, yang pakai diagram ladder itu saya ada controller yang menggunakan logika diagram ladder juga, tetapi tidak pakai kabel-kabel, tapi pakai program. Ya, jadi programnya sederhana karena cara programnya itu sama dengan cara diagram ladder, gitu ya. Makanya cara program PLC pertama kali adalah pakai diagram ladder, karena dulu orang kalau mau mengendalikan sesuatu pakai mesinnya mau dikendalikan pakai hardwire itu pakainya diagram ladder, gitu ya. Maka saat pakai PLC bahasa programnya diagram ladder itu jauh lebih mudah. Kemudian programnya diubah tanpa perlu intervensi, ya, tanpa perlu wiring ulang, tinggal diprogram aja. Nah, tentunya dari sisi ruang lebih kecil, energi lebih kecil, harganya developmentnya jadi lebih murah, gitu ya, dibandingkan dengan kontrol menggunakan relay. Sehingga apa yang tadinya dilakukan pakai hardwire sekarang dilakukan pakai PLC. Nah, kemarin yang kita pelajari, kenapa kok tetap pakai hardwire? Karena kita ingin belajar logikanya, cara berpikirnya, ya. Diagram ladder itu adalah logikanya, digambar pakai diagram ladder, ya. Nah, itu tetap dipakai dalam PLC. Kalau Anda sudah paham logikanya di situ, tinggal PLC yang semula pakai kabel, dulu pakai hardwire kabel, nah sekarang pakainya program, gitu ya. Nah, kita lihat lebih detail lagi supaya teman-teman paham. Nah, ini kalau logikanya ini adalah logika apa ini? Logika N, ya. Jadi saya mempunyai 2 tombol dan 1 lampu. Berarti di sini ada kasus di lapangan kita mau lampu menyala jika kedua tombol ditekan. Maka kita buatlah wiringnya. Jadi dari listrik 24 volt plus disambungkan ke tombol pakai kabel, terus dari tombol disambungkan ke tombol 2 pakai kabel, terus dari tombol disambungkan ke lampu pakai kabel, terus dari lampu disambungkan ke 0 pakai kabel. Ya, sehingga aliran listriknya komplit di sini. Maka kalau kedua tombol ini ditekan, lampunya akan menyala. Ya. Nah, bagaimana jika itu dilakukan di PLC, gitu ya? Nah, maka saya sengaja merubah gambar yang ada di sini dengan hardwire juga yang ada di sebelah kanannya ini. Jadi, saya punya tombol 1, ya, S1 dan ini tombol 1 ini sama. Ini saya hubungkan dengan relay. Relaynya saya beri nama K input 1, ya. Terus tombol 2, S2 tombol 2 ini saya hubungkan ke relay juga, K input 2. Karena tombol ini kan berupa input. Maka tombol 1 saya hubungkan dengan relay K input 1, tombol 2 saya hubungkan dengan relay K input 2. Ya. Nah, kemudian yang tadinya ini tombol langsung di sini, ini tombol kan kita hubungkan relay, berarti kita memanfaatkan kontak relaynya gini. Kontak relay K input 1 dan kontak relay K input 2 untuk membuat logika yang sama, ya. Jadi kita kontaknya ini, ya, Anda lihat kontak normally open ada di baris ketiga. Ini kontak normally open K1, K input 1
baris ketiga, K input 2 juga di baris ketiga. Oke. Ini digunakan untuk menyalakan relay. Relay output 3 di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian berarti kalau tombol 1 dan tombol 2 ditekan, K input 1 dan K input 2 aktif, maka ini nutup, K input 3 aktif. Nah, K input 3 ini kontaknya kita gunakan untuk menyambung lampu. Ya. Maka sistem lengkap di sini. Ini bagian input, ini bagian proses, ini bagian output. Dengan kasus yang sama, kita ubah rangkaiannya menjadi seperti ini. Jadi ini kasusnya sama. 2 tombol ditekan, lampunya menyala. 2 tombol ditekan, lampunya menyala. Nah, oke, berarti di sini ada bagian input, ada bagian proses, logikanya itu di sini, ada bagian output. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau kita bicara hardwire, jadi yang logikanya pakai kabel, maka baik input, proses, output, itu semua disambung menggunakan kabel. Jadi ini nyambung kabel ke sini, ini nyambung kabel ke sini, 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 nyambung kabel, semua pakai kabel. Ya. Dan ini untuk logikanya kita melihatnya di proses. Ya. Logikanya kita melihat di proses. Jadi prosesnya itu kenapa disambung di sini K input kontak K input 1 dan K input 2 kenapa disambung seri di sini? Karena kita ingin lampunya menyala jika kedua tombol ditekan. Nah, ini logikanya ini pakai kabel. Nah, jika nanti logikanya diubah dari logika N yang disambung seri di sini menjadi logika OR yang disambung paralel, maka yang perlu diganti adalah bagian logika proses di sini. Yang semula seri menjadi paralel. Untuk input dan output itu sama. Nah, ini harus dibongkar kabelnya, harus dikabel ulang. Ya. Nah, jadi input, proses dan output semua disambung pakai kabel. Jadi kalau di sini logikanya berubah, kabelnya proses ini perlu kita ubah. Nah, kalau PLC bagaimana? Nah, yang di dalam kotak biru di sini, ini adalah hardware-nya yang ada di dalam PLC. Ya, hardware di dalam PLC. Ya, maka kita masih perlu menyambung kabel. Yang perlu disambung ini yang di luar ini. Berarti tombol perlu disambung ke input PLC, ya, yang alamatnya K input 1. Ya, tombol 2 disambung ke PLC yang alamatnya alamat input 2. Sedangkan output lampu disambungkan dengan kontak K3 K output 3 yang ada di PLC. Gitu ya. Ya, alamatnya kontak K output 3. Oke? Nah, kalau itu sudah, ini disambung input, output, input disambung, output disambung. Apa yang ada di proses di sini itu disambung menggunakan program. Jadi prosesnya di sini ini tidak pakai kabel lagi nih. Nanti ini pakai program kalau PLC. Sehingga yang kabel tetap hanya input dan output, sedangkan proses ini dalam bentuk program. Maka kalau di sini logikanya berubah dari N menjadi OR, kita tidak perlu merubah kabel, ya. Yang perlu kita ubah adalah program yang ada di proses di sini untuk merubah logika, sehingga sistem menjadi lebih simple, gitu ya, lebih mudah dalam penanganannya. Jika merubah logikanya, kita hanya ingin merubah programnya. Terus kemudian kita tetap perlu hardware, ya, untuk input, untuk output,
kita juga harus tahu simbol-simbolnya input output, karena nanti input disambungkan ke bagian input PLC, output disambungkan ke bagian output PLC. Ya. Nah, yang semula nanti relay, kontak relay di sini ya, Anda kontak relay kan kemarin belajar ada koilnya, ada kontaknya, ada yang NO, ada yang NC, ya. Nah, kalau yang ada di di hardwire, maka simbol-simbol ini nanti semua harus Anda gambar dan Anda wiring, ya. Realitasnya Anda sambung pakai kabel. Nah, ini harus Anda sambung. Nah, kalau nanti di PLC, karena Anda buatnya dalam bentuk program, kalau yang simbol NO itu disimbolkan gambarnya ini, kalau yang NC disimbolkan ini, garis 2 dikasih garis miring, ini NC, normally close. NO normally open, kondisi normal terbuka. Kalau relay digambarkan koilnya di sini, bentuk bulat di sini, ya. Nah, ini nanti digambar diprogram menggunakan bahasa ladder yang sama persis dengan bahasa ladder yang hardwire kemarin. Oke, ini bahasa pemrograman PLC yang paling banyak, paling umum itu adalah ladder diagram. Jadi kita menggambarkan ladder yang kemarin untuk hardwire, di sini untuk pakai PLC yang programnya juga bisa menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa ladder. Meskipun banyak program jenis program PLC yang lain itu ya, ada yang digunakan pakai function block, ada yang menggunakan pakai mnemonic atau pakai statement list seperti itu ya. Ada sequential function chart atau sebagainya ya. Nanti akan Anda pelajari detail saat Anda belajar PLC. Nah, untuk saat ini Anda karena sudah belajar masalah logika pakai ladder, sequential pakai ladder, nah kita pakai bahasanya ladder karena itu sama persis gitu ya. Hanya nanti Anda lihat simbol-simbolnya. Kalau semula simbolnya open, di sini digambarkan ini. Kalau simbolnya NO digambarkan ini. Kalau simbolnya relay digambarkan ini. Nanti ada simbol yang lain, ada komponen yang lain. Nah, nanti Anda pelajari detail saat besok sudah semester 4. Oke, ini kalau gambaran PLC-nya Anda lihat di sini, misalnya ini PLC CP1E E20. Ini maksudnya apa? Ini PLC Omron ya. Nah, ini tipenya 20, ini jumlah input outputnya. Ada 12 input, 8 output ya. Jadi kalau Anda pakai tombol bisa sampai 12 tombol disambung di sini. Kalau pakai lampu bisa ada 8 lampu maksimal yang disambung di sini, gitu ya. Terus kemudian outputnya relay nanti apa itu nanti silakan Anda pelajari ke depan, gitu ya. Nah, yang penting di sini alamat input. Jadi kalau tadi kita menyambung di sini, ya di sini kan ada, kenapa kok relay ini kita beri nama? Ini sama dengan alamat, ya. K input 1, K input 2. Oh, ini alamat input berarti. Kalau ini K output 3, oh, berarti ini alamat output. Nah, kalau di dalam PLC juga sama. Berarti ada alamat input, ada alamat output. Kalau di Omron di sini alamatnya pakai 000 jumlah 5 gitu ya. Sampai di sini 00011 karena tadi kan ada 12 input, maka 0 sampai 11 di sini kan berarti 12 input dan 8 output. Oh, ini 100 dan 107 ya, bukan 10, ini saya tulis ini 107. Oke. Kemudian ada namanya internal ya, alamat internal workbit untuk bekerja ya. Nanti di dalam program itu pakainya W0.0 sampai W99.15. Kita akan membahas tentang bagaimana mengkonversi hardwire control atau wiring diagram kita ke dalam program PLC. Ya, sebelumnya saat kita belajar sistem elektrohidrolik ya dengan kendali hardwire atau kendali dengan menggunakan kabel-kabel, kita kendali utamanya itu atau komponen utamanya itu adalah relay. Ya, baik ini saat kita digunakan untuk mengendalikan sistem elektrohidrolik, di sini digunakan untuk mengendalikan sistem untuk elektroneumatik, maupun di sini digunakan untuk pengendalian motor listrik. Nah,
ketiganya, baik elektroneumatik, elektrohidrolik ataupun motor listrik, di sini ada dua rangkaian utama, ya, yang kita bagi menjadi satu adalah rangkaian kendali, di mana rangkaian kendalinya ini adalah elektrik, ya, kita menggunakan relay. Terus kemudian adalah rangkaian daya, ya, kalau pneumatik rangkaian dayanya adalah pneumatik, kalau hidrolik di sini rangkaian dayanya adalah hidrolik, ya. Kalau motor listrik di sini berarti rangkaian dayanya ini adalah untuk motor listrik. Di mana rangkaian kendali ini fungsinya adalah untuk memberikan logika ke dalam sistem kita, supaya sistem kita bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Logikanya ada di sini. Tapi untuk rangkaian daya ini diperlukan untuk memberikan tenaga, untuk memberikan daya ke dalam sistem supaya sistem bisa bekerja, bergerak, gitu ya. Misalnya kalau motor listrik, berarti kalau nanti motor listrik ini berputar, motor listrik ini bisa memutar sistem kita. Kalau ini sistem pneumatik, nanti silinder hidrolik di sini, silinder pneumatik di sini, maka silinder pneumatik ini bisa mendorong sistem kita. Termasuk juga dengan sistem hidrolik, karena ini adalah untuk rangkaian dayanya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang PLC, ya, ini adalah program PLC, dan ini adalah rangkaian elektriknya yang digunakan untuk pengendalian, rangkaian untuk kendalinya. Rangkaian kendali ini bagaimana nantinya supaya bisa diterjemahkan ke dalam program PLC. Jadi tujuan pembelajaran ini supaya teman-teman dengan mudah dapat mengkonversi rangkaian yang sebelumnya dikendalikan secara hardwire ke dalam program PLC. Oke, begitu. Nah, mari kita sekarang coba. Ini adalah rangkaian elektroneumatik. Berarti ini kalau kita simulasikan, maka kalau ini saya start, maka silinder akan maju. Kalau ini saya stop, silinder akan mundur. Jadi teman-teman sudah belajar di sini, ya. Dimana kalau tekan tombol start, di sini adalah listrik mengalir sehingga relay K1 ini aktif. Kalau relay K1 aktif, maka kontak relay K1 yang semula di sini open, ini akan menjadi tertutup. Ini akan menjadi tertutup. Kalau ini tertutup, maka solenoid 1Y1 ini akan aktif, ya. Kalau solenoid 1Y1 aktif, maka di sini ini terhubung dengan solenoid yang ada di solenoid valve. Kalau ini aktif, maka ruangannya di sini akan bergeser, ya. Ruangannya akan bergeser yang semula ke kanan sehingga aliran angin di sini dari depan ke belakang, silinder mundur. Tapi kalau di sini aktif, maka aliran angin dari belakang sehingga membuat silinder maju. Oke, ya. Maka di sini ini bisa kita gerakkan juga secara mekanik. Di sini ada tombol untuk mekaniknya, ya, supaya solenoid valve-nya bergeser. Tetapi kita bisa juga menggeser itu dengan menggunakan solenoid, ya. Nah, solenoidnya ini dikendalikan oleh rangkaian elektrik kita. Di sini 1Y1 ini aktif, maka di sini aktif sehingga akan mendorong, gitu ya. Karena di sini ada rangkaian kendali dari elektrik, rangkaian pneumatik dari untuk rangkaian daya dari menggunakan pneumatik, maka di sini disebut dengan rangkaian elektroneumatik, ya. Ini start, ini stop. Nah, ini untuk pneumatik. Dengan rangkaian yang sama untuk sistem hidrolik, ya. Maka kalau ini tombolnya saya start, ini saya simulasikan. Tombolnya saya start, ya, maka silinder akan maju. Setelah mencapai maksimal, ya, silinder akan berhenti. Kalau ini saya stop, silinder akan mundur. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa kalau ini saya start, K1 aktif. Kalau K1 aktif, kontaknya ini akan tertutup. Kalau kontaknya tertutup, 1Y1 aktif. Kalau 1Y1 aktif akan menggeser ruangan yang ada di sini, ya. Sehingga oli dari P menuju ke A, menuju ke belakang, silindernya maju, ya. Kalau di sini saya lepas, maka oli di sini dari P menuju ke B, menuju ke depan. Nah, oli dari belakang di sini menuju ke tangki, ya, silindernya mundur. Nah, ini bisa digerakkan secara mekanik, ada tombolnya,
ya, atau bisa kita gerakkan secara elektrik, ya. Jadi solenoidnya di sini aktif, menggeser ruangan. Kalau saya tekan tombol stop, maka dia akan mundur. Oke? Nah, ini disebut dengan rangkaian elektrohidrolik karena untuk kendalinya pakai elektrik, untuk dayanya pakai hidrolik. Ini adalah untuk elektrohidrolik. Nah, kemudian kalau untuk motor listrik itu juga sama. Ini ada rangkaian elektriknya untuk kendali, ada rangkaian dayanya, ini adalah motor listrik. Gitu ya. Rangkaian daya disebut rangkaian daya karena di sini memang mengalirkan arus yang lebih besar dibandingkan dengan rangkaian kendali. Kalau rangkaian daya yang ada di sini, karena di sini menggunakan hidrolik. Kalau di sini menggunakan pneumatik, gitu ya. Nah, kalau di sini menggunakan motor listrik. Nah, di mana motor listrik ini butuh arus yang besar. Nah, sedangkan rangkaian kendali di sini membutuhkan arus yang kecil karena hanya untuk mengaktifkan kontaktor di sini. Nah, kalau di sini saya start, ini saya simulasikan. Kalau di sini saya start, maka motor listrik ini akan berputar, ya. Karena sama tadi, kalau saya start K1 ini aktif, kalau K1 aktif, maka kontaknya K1 di sini akan tertutup, maka listrik 3 pas di sini mengalir ke motor listrik 3 pas sehingga berputar. Kalau saya tekan tombol stop, maka motor akan berhenti. Ya, ini tekan start, dia akan berputar, saya tekan stop, dia akan berhenti. Nah, ini adalah rangkaian hardwire, ya, rangkaian skematik diagram atau ada istilahnya menyebut dengan bahasa ladder karena menyerupai tangga, ya, skematik diagram atau wiring diagram di sini, ya. Ini basisnya adalah hardwire. Jadi semuanya dihubungkan dengan menggunakan kabel di sini, ya. Nah, komponen utamanya ini adalah kontaktor. Di sini juga sama, hardwire. Jadi ini semuanya nanti dihubungkan secara real, dihubungkan menggunakan kabel, ya. Kalau di sini juga pneumatik, ini juga hardwire, ya. Semuanya dihubungkan menggunakan kabel. Jadi logika sekuensial yang ditanamkan di dalam sistem itu menggunakan kabel. Nah, karena menggunakan kabel, maka nanti kabelnya akan sangat banyak, gitu ya. Sehingga kalau sekuensialnya atau rangkaiannya itu kompleks, maka kabelnya sangat banyak. Ini menyulitkan untuk pengembangan sistem kita. Dan juga tentunya dari sisi dimensi, dari sisi energi, itu juga membutuhkan dimensi dan energi yang sangat besar. Maka mulailah rangkaian untuk menggunakan elektrik dengan menggunakan hardwire, komponen utama relay ini digantikan dengan PLC. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi rangkaian kendali yang ada di sini dengan menjadi program PLC. Jadi dari 3, baik pneumatik, hidrolik, dan juga motor listrik di sini, ini komponennya sama. Komponen input dan outputnya itu sama, ya, identik, gitu ya. Terus kemudian jumlahnya juga sama, gitu ya. Mari kita lihat, jadi kalau kita nanti akan bicara program PLC, nanti akan menerjemahkan rangkaian ini ke dalam program PLC, maka nanti di dalam sistem PLC kita, rangkaian daya ini tetap. Ya, jadi pneumatik rangkaian daya ini tetap. Hidrolik rangkaian daya ini sama, tetap. Motor listrik rangkaian daya ini tetap. Yang berbeda adalah nanti rangkaian kendalinya. Rangkaian kendali yang disambungkan secara skematik diagram yang ada di sini nanti untuk dirubah menjadi kendali PLC, maka dibagi menjadi 2. Satu adalah rangkaian input-output, yang kedua adalah program PLC. Jadi rangkaian kendali yang digambarkan secara hardwire yang ada di sini, nanti yang dirangkai menggunakan kabel, nanti kalau menggunakan PLC itu akan dibagi menjadi rangkaian input-output PLC dan kemudian program PLC. Maka untuk itu di rangkaian kendali ini harus kita identifikasi mana yang input, mana yang output, ya. Kalau yang ada di sini, maka tombol start ini adalah inputnya. Maka di sini ada satu input berupa tombol start. Kemudian input yang lain adalah tombol stop. Ya, jadi di sini hanya ada 2 input, yaitu tombol start dan tombol stop.
Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah solenoid valve di sini. Solenoid 1Y1. Ya, jadi ini ada 2 input, 1 output untuk rangkaian pneumatik kita. Untuk rangkaian elektrohidrolik kita, rangkaian kendalinya ini juga 2 input, tombol start dan tombol stop. Kemudian 1 output yaitu solenoid 1Y1. Untuk rangkaian yang motor listrik, untuk kendalinya ini juga inputnya tombol start dan tombol stop, ada 2 input. Terus outputnya adalah nanti masuk ke mengaktifkan kontaktor K1. Ya, berarti perlu diingat di sini bahwa semua rangkaian kendali yang ada di sini ini sudah kita sengaja buat sama. Ini ada 2 input dan 1 output. 2 input berupa tombol, 1 output yang di sini nanti dihubungkan ke solenoid, yang hidrolik solenoid, yang di motor listrik dihubungkan ke kontaktor. Nah, maka mulailah kita menerjemahkan ini. Tadi sekali lagi, rangkaian kendali nanti akan menjadi 2. Satu adalah rangkaian input-output, yang satunya adalah rangkaian atau program PLC. Sedangkan rangkaian dayanya nanti tetap sama. Ya, nah kita masuk ke rangkaian input-output PLC. Ini untuk yang elektroneumatik, ya, elektroneumatik. Maka kita punya 2 tombol di situ. Tadi kan ada tombol start dan ada tombol stop. Untuk kasus yang ada di sini saya menghubungkan tombol start dan tombol stop ke kontak atau tombol yang normally open. Ya, ini baik tombol start maupun tombol stop. Nah, kemudian solenoid di sini 1Y1 saya hubungkan ke alamat output tertentu. Nah, jadi kalau nanti Anda bicara PLC, PLC ini punya area untuk input, punya area untuk output. Input dihubungkan ke terminal-terminal input, output dihubungkan ke terminal-terminal output. Ya. Jadi kalau di sini kita menggunakan misalnya PLC Omron CP1E, ya, ini tidak ada M-nya, CP1E gitu ya. Oke. Omron CP1E N40D 40DR. DR berarti di sini outputnya berupa relay gitu ya. Terus A di sini power supply-nya adalah AC. Nah, untuk CP1E di sini untuk input, alamat input itu mulai dari channel 0, alamat 00, channel 001, channel 002 dan seterusnya. Ya, berarti ada 24 input dan ada 16 output nantinya. Nah, di sini karena kita hanya 2 input 1 output, maka di sini kita cukup hubungkan ke alamat tertentu yang sesuai. Jadi tombol start kita hubungkan ke alamat 00 yang di channel 0, tombol stop alamat 01 yang di channel 0 juga gitu ya. Sedangkan output itu dari channel 100 di sini yang terhubung ya. Jadi nanti kita hubungkan yang 1Y1 solenoidnya kita hubungkan dengan channel 100 yang outputnya 00. Jadi di sini penting untuk kita memahami bahwa di mana kita wiring ini perlu kita perhatikan karena nanti akan mempengaruhi program kita. Ya, alamatnya ini kita berikan ke alamat berapa itu harus diidentifikasi dengan tepat. Ini untuk pneumatik. Untuk hidrolik, nah maaf ini juga tadi saya copy. Input outputnya sama, Anda lihat baik pneumatik maupun hidrolik ya. Di sini input outputnya sama ya. Karena 2 tombol start dan stop, 1 solenoid ya, sama gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang elektrik, yang untuk motor listrik ini juga sama. Tombol start stop dihubungkan ke alamat 0 dan 01. Kontaktornya tadi mengaktifkan kontaktor dihubungkan ke 100 ya. Jadi dari rangkaian yang tadi sudah kita bahas di sini itu ya. Ini untuk rangkaian kendalinya yang ada di sini. Ini pertama kali Anda identifikasi mana yang berupa input, mana yang output. Terus kemudian Anda membuat rangkaian untuk input output ya, rangkaian input outputnya. Setelah rangkaian input output ini selesai Anda buat,
Berarti di sini ada tombol start dan tombol stop yang terhubung ke alamat tertentu. Ini kontaktor tadi solenoid terhubung ke alamat tertentu. Nah, maka di sini apa yang tadinya digambarkan secara hardwire, ya, kabel-kabel, di sini kabel-kabel, di sini kabel-kabel juga, ini diganti dengan program PLC, ya, program PLC. Ya, jadi ini adalah berupa program yang nanti harus didownload ke dalam PLC kita di sini. Jadi di sini setelah ada wiring input dan wiring output, di dalam PLC ini harus diberikan program. Nah, ini adalah programnya tadi yang menerjemahkan dari skematik diagram kita, dari wiring diagram kita menjadi bahasa ladder yang ada di sini. Jadi Anda lihat di sini start. Tadi start kan dihubungkan ke alamat 00. Nah, maka di sini start ini normally open, di sini digambarkan start normally open dihubungkan ke alamat 0.00, gitu ya. Terus tombol stop ini normally close, maka di sini tombol stopnya ini normally close, terhubung ke alamat 0.01. Ya, tadi start ke 00 channel 0, stop ke 0 channel 01 channel 0, gitu ya. Maka di sini untuk tombol stop. Terus kemudian outputnya, ya, outputnya di sini kan terhubung ke 100, ya. Maka di sini output K1-nya di sini terhubung ke alamat 100. Jadi ini gambarnya semua sama, ya, semua sama. Oke, terus kemudian ini dikunci, di latching di sini. Ini ke kontaknya, kalau di sini kontaknya relay K1, di sini adalah kontaknya output yang di sini 100 di latching. Nah, ini adalah bagaimana dari wiring kita terjemahkan ke dalam program PLC kita. Kemudian rangkaian dayanya masih sama. Jadi ingat sekali lagi tadi bahwa dari rangkaian kendali yang ada di sini, ini kita terjemahkan menjadi satu adalah rangkaian input-output, yang kemudian yang kedua adalah program PLC-nya. Jadi, program PLC-nya itu dibuat seperti apa? Ya, tadi yang sudah kita gambarkan di sini, ini dibuat dalam bentuk program. Anda lihat antara program, ya, antara program dengan gambar wiringnya yang ada di sini, ya, ini sama, ya, bentuknya sama. Ya, hanya di sini digambarkan tegak, di sini datar, nah di sini juga datar. Ini kalau Anda lihat ini sama, ya. Start di sini, stop di sini, ini latchingnya, terus kemudian ini outputnya. Oke, begitu. Nah, terus kemudian kalau dari program PLC-nya dari sini, kalau ini kita simulasikan, tekan tombol start, misalnya ini kita set, kita on, maka output 100 ini akan aktif. Nah, 100 aktif tadi, kalau yang ada di pneumatik 100 aktif, mengaktifkan 1Y1. Kalau di hidrolik mengaktifkan 1Y1 juga 100. Kalau di motor listrik mengaktifkan kontaktor 1. Ya, terus kemudian karena 1Y1 dan kontaktor 1 ini aktif, maka di sini tadi silindernya maju, di sini silindernya maju. K1 di sini motornya berputar. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga di sini menambah wawasan teman-teman, mempermudah teman-teman untuk belajar PLC, ya, untuk belajar PLC. Setelah semula teman-teman belajar sistem elektroneumatik, elektrohidrolik, dan juga motor listrik yang dikendalikan secara hardwire menggunakan kontaktor, sekarang bisa diubah dengan mudah menjadi kendali berbasis PLC. Sekian dan terima kasih.